Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, semoga cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama kita semuanya. Dimanapun Anda berada, senantiasa mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Dimanapun Anda sekarang bisa menyimak siaran kami, semoga Allah Ta'ala menjadikan hari Anda lebih indah daripada yang kemarin, lebih baik ketika berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tidak lupa salawat dan juga salam senantiasa kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan salawat dan juga salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti ajarannya. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, pada kesempatan kajian kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan amalan pintu pahala dan penghapus dosa yang pada kajian terakhir kita telah membahas bersama amalan yang ketujuh, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dan insyaallah pada kesempatan pertemuan kita, kajian kita kali ini adalah kita akan membahas yang ke-8 dan seterusnya biidznillah ta'ala. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas amalan yang ke-8, yaitu belajar Al-Quran, membaca dan juga menghafalkannya. Mempelajari Al-Quran, membacanya dan juga menghafalkannya. Tidak diragukan bahwasannya Al-Quranul Karim adalah kitab suci bagi umat Islam yang merupakan kalamullah, merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk. Ini adalah keyakinan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu dan kita yakini bersama bahwasannya Allah adalah zat yang maha mulia, sempurna dari segala sisinya, maka demikian juga kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kalam yang sempurna, sebagaimana zatnya Allah adalah zat yang sempurna. Sehingga kita akan mendapati bahwasannya Al-Quran adalah memiliki keistimewaan karena merupakan kalam yang terjaga dari kesalahan, firman Allah yang tidak ada salah di dalamnya. Sebagaimana ucapan makhluk yang lemah, maka ucapannya juga lemah. Dalam artian apa? Mungkin sekali terjadi kesalahan di dalamnya. Maka kalamullah adalah kalam yang terbaik, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya, sehingga akan muncul berbagai macam kebaikan ketika kita berusaha untuk mempelajarinya. Membacanya pun jadi ibadah, menghafalnya juga jadi ibadah. Yang paling utama adalah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran.
wa 'allamahu, dan juga mau mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik, apa yang dia lakukan adalah orang yang belajar Al-Quran. Belajar yang paling baik, karena ilmu bermacam-macam. Ada ilmu keduniawian, ada ilmu tentang agama, dan juga berbagai macam ilmu. Orang yang terbaik, yang tersibukkan dengan ilmu adalah orang yang tersibukkan dengan ilmu belajar Al-Quran. Dari sisi membacanya, dari sisi memahami isinya, dari sisi pengamalannya. Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik kalian, kalau bapak ibu, kaum muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, ingin menjadi orang terbaik, sebagaimana yang Nabi SAW katakan, maka jadilah orang-orang yang belajar, berusaha untuk mempelajari, mengkaji apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sekali lagi, belajar dari sisi pembacaannya, belajar dari sisi apa? Dari sisi apa yang terkandung di dalamnya, dan juga bagaimana seorang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan. Ini adalah hadis yang pertama yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran. Nabi mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mau mengajarkannya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, lihatlah bagaimana hadis ini di dalamnya Nabi SAW menggambarkan betapa tinggi, betapa mulia kedudukan orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, orang yang mahir di dalam membaca Al-Quranul Karim. Kata Kanjeng Nabi, beliau menyebutkan, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Kanjeng Nabi SAW mengatakan, orang yang membaca Al-Quran dan dia pandai membacanya, orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pandai di dalam membacanya, ma'asafaratil kiramil bararah, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah, manusia menjejakkan kakinya di muka bumi ini, punya salah, punya dosa, tetapi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Apa sebabnya? Apa rahasianya yang menjadikan manusia yang punya salah, yang punya dosa, punya kekeliruan, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakannya sehingga bersanding dengan para malaikat? Sebabnya karena dia adalah seorang yang mahir. Mahir tentang apa? Mahir tentang membaca Al-Quran. Subhanallah. Kemudian Kanjeng Nabi SAW melanjutkan sabdanya, walladzi yaqra'ul Quran, dan orang yang membaca Al-Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran, dan orang yang membaca Al-Quran, orang tersebut ketika membaca Al-Quran dengan terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, dan dia juga merasakan kesusahan ketika membaca Al-Quran tersebut, lahu ajran, maka orang tersebut baginya 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dia membaca Al-Quran dan juga pahala dia ketika merasakan kesulitan di dalam membacanya. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Radio Insani dimanapun Anda berada, inilah keutamaan bagi seorang yang senantiasa berusaha untuk membaca Al-Quran,
Yang pertama adalah orang-orang yang mahir. Dan kita semuanya tertuntut untuk bisa menjadi seorang yang mahir membaca Al-Quran. Apa yang menghalangi kita untuk tidak bisa membaca Al-Quran? Sementara ini merupakan aturan hidup yang akan menjadikan kita itu bisa berbahagia di dunia dengan kebahagiaan hakiki. Bukankah kita akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kebahagiaan yang kaitannya dengan makanan, minuman, kesenangan-kesenangan dunia? Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan Al-Quran, seorang akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam jiwanya. Hatinya lapang, hatinya penuh dengan kedamaian, hatinya penuh dengan kebahagiaan. Inilah yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran, menjadi orang-orang yang senantiasa hidupnya berkaitan dengan Al-Quran. Kaum muslimin muslimat, saudara-saudari, para pendengar Radio Insani rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang punya kesungguhan untuk belajar Al-Quran. Acara kajian Al-Quran hari apa di sini? Radio Insani Tafsir Al-Quran yang bersama Ustaz Abdullah Zain. Ya. Yang qiraah? Yang qiraah lewat live itu ada nggak? Nah, itu baru rekaman. Baru rekaman. Iya. Alhamdulillah. Mungkin nanti suatu saat Ustaz Syakira bisa memandu program tilawah Al-Quran. Mungkin dengan ustaz-ustaz yang lain yang punya waktu. Insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada live dari radio lain? Tidak ada? Sebenarnya Roja mungkin seperti itu. Live Hari Roja tabrakan dengan jadwal. Jadi mungkin insya Allah di kesempatannya akan datang akan kami usahakan, karena juga peminatnya alhamdulillah antusias untuk mengikuti kajian-kajian tilawah Al-Quran. Ya, Masya Allah, kita mendengar juga banyak sekali kaum muslimin yang berusaha, baik dari usia muda kemudian sampai yang usia lanjut. Kita dapati bahwasanya mereka ada yang sudah 60 sekian tahun kemudian masih rajin menyimak dan juga aktif interaktifnya untuk membaca Al-Quran dari jarak jauh, kemudian dibetulkan oleh ustadz-ustadz. Dan itu adalah yang sangat bagus yang semacam itu. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga yang lainnya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya dia akan mendapatkan satu kebaikan. Seorang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Satu huruf ini, seorang akan mendapatkan satu kebaikan dengan satu huruf yang dia baca, dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dan Kanjeng Nabi menjelaskan kepada kita, memaparkan apa yang dimaksudkan dengan satu huruf di situ. La aqulu lakum, aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim, satu huruf. Kata Nabi, aku tidak katakan kepada kalian bahwasannya yang namanya satu huruf itu adalah alif lam mim, satu huruf. Tidak. Bukan seperti itu satu huruf. Seperti apa satu huruf? Kanjeng Nabi melanjutkan sabda beliau, walakin, akan tetapi, alifun harf, alif itu satu huruf, walamun harf, dan lam itu satu huruf, wa mimun harf, dan mim itu satu huruf. Ringkas katanya adalah pahala yang begitu besar diberikan kepada siapa yang membaca Al-Quran. Satu baris
Di dalam Al-Quran, satu baris saja rata-rata itu minimal mungkin 30-an huruf. Ada yang sampai 40 sekian huruf. Wallahu alam, saya belum menghitung ada yang sampai 50 ataukah tidak satu baris. Coba bayangkan sekarang, satu baris seorang kalau seandainya 30 huruf lah, 30 huruf berarti berapa? Dikalikan 10-nya pahala kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berapa baris ke bawah ya? 12 ya. Mushaf itu apa? 12. Masya Allah, kebaikan yang sangat banyak sekali. Ribuan kebaikan yang didapatkan oleh seorang ketika dia membaca Al-Quran. Sehari bisa berapa lembar? Mungkin ada yang bisa setengah juz, ada yang bisa 1 juz, ada yang lebih. Kalau seandainya tidak, 1 muka itu sudah kebaikan yang sangat banyak. Tinggal kita berusaha untuk mengikhlaskan amal ibadah kita. Kemudian yang sedikit mungkin disertai dengan apa? Membaca artinya, sehingga kita akan hadir ketika membaca Al-Quran. Oh, Allah sedang berbicara seperti ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat ini berbicara seperti ini, dalam surat ini berbicara seperti ini, dan seterusnya. Saudaraku kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW memberikan kabar kepada kita dengan kabar yang sangat luar biasa. Kalau jenengan di rumah membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baru alif lam mim, itu sudah kebaikan yang sangat banyak sekali. Maka jangan sia-siakan waktu dalam kehidupan kita berlalu dengan omong kosong, tetapi isilah waktu dalam kehidupan kita dengan apa? Dengan mengisi waktu tersebut dengan sesuatu yang bermanfaat. Di antaranya adalah membaca Al-Quranul Karim. Kita lanjutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hadis yang setelahnya. Man sarrahu ayyuhibballaha wa rasulah falyaqra' fil mushaf. Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, man sarrahu, barang siapa yang senang, ayyuhibballaha wa rasulah, barang siapa yang senang dirinya itu mencintai Allah dan Rasulnya, falyaqra' fil mushaf, maka hendaklah dia membaca mushaf ini, membaca Al-Quran ini. Siapa yang senang untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, maka hendaklah membaca mushaf ini. Karena di dalam Al-Quran terdapat begitu banyak pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga pengenalan kepada Nabi SAW. Artinya bahwasannya hadis ini menunjukkan orang yang cinta Allah dan cinta Rasul adalah orang yang suka membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, bukan hanya orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tetapi dibuktikan di antara bukti cinta Allah, cinta Rasul adalah dengan membaca Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan tentang murahnya kepada hambanya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kekuasaannya, kekuasaan dalam mencipta alam semesta ini, kekuasaan dalam menghidupkan yang telah mati, kekuasaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Allah. Demikian juga kasih sayang Allah kepada hambanya, bagaimana pengetahuan ataupun ilmu Allah kepada hambanya, dan seterusnya. Maka semuanya ini menimbulkan kepada kita akan semakin tambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi SAW merupakan sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi SAW beliau disebutkan bahwasanya tidak pernah berdusta. Apa yang dia ucapkan bukan hawa nafsu. Apa yang dia ucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah kita
seorang yang berusaha untuk mencintai Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan tunjukkan bahwasannya cinta Allah dan cinta Rasul bukan hanya sekedar slogan, tetapi kita wujudkan dengan apa? Dengan salah satu caranya adalah senang, gemar untuk membaca Al-Quran. Kita lanjutkan hadis yang setelahnya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikatakan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan mendakilah, baca dan juga naiklah kamu, warattil, dan bacalah dengan tartil. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran di dunia, nanti di akhirat pun akan diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau telah membaca Al-Quran di dunia, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilaka, sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Kedudukan seorang itu adalah sama dengan akhir ayat yang dibacanya. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukan kita di akhirat nanti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita qiraah, bacaan yang disertai dengan tartil. Kemudian kita akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan kedudukan yang mulia nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida thalatha khalifatin 'idhamin simanin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabatnya ketika itu, ayuhibbu ahadukum, inginkah salah seorang di antara kalian, idza raja'a ila ahlihi, jika dia kembali kepada keluarganya, ayyajida thalatha khalifatin, dia membawa 3 ekor unta, 'idhamin simanin, yang unta-unta tersebut gemuk dan juga dalam kondisi sedang hamil. Jadi Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, inginkah salah seorang di antara kalian yang kembali kepada keluarganya dengan membawa 3 ekor unta yang sedang hamil dan juga gemuk? Qulna, maka para sahabat mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah SAW. Senang sekali kan seorang pulang kerja mendapatkan hasil yang banyak. Pulang kerja dengan membawa 3 ekor unta yang gemuk yang sedang hamil, semuanya besar-besar. Maka para sahabat mengatakan, iya, senang sekali seorang pulang dari luar rumah, kemudian apa? Dengan membawa hasil yang luar biasa. Kalau di kita mungkin ya dagangan laku habis gitu ya, pulang ke rumah senang sekali kan, dengan wajah berseri-seri datang menyapa anak dan istrinya di rumah dengan penuh kebahagiaan. Para sahabat mengatakan, iya, senang sekali kalau seperti itu wahai Rasul. Maka Kanjeng Nabi SAW mengatakan, fathalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairun lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman. Kata Nabi SAW, 3 ayat yang kalian baca dalam salat kalian itu lebih baik dari 3 ekor unta yang hamil dan yang gemuk-gemuk. Subhanallah, 3 ayat. Apa ada orang salat bisa membaca kurang dari 3 ayat? Bisa enggak salatnya sah? Berdiri salat kemudian bacanya cuma 3 ayat saja, kan enggak bisa.
Berapa minimal? Al-Fatihah, minimal baca Al-Fatihah baru sah sholatnya. Lebih dari 3 ayat. Maka ini merupakan kabar yang sangat istimewa sekali bagi kita semuanya, bahwasanya 3 ayat yang kita baca di dalam sholat kita itu jauh lebih baik daripada harta yang mungkin kita dapatkan selama berusaha di luar rumah. Maka jadikanlah keseharian kita itu diisi dengan dengan salat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita itu mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang keberapa? Yang ke-8, yaitu belajar Al-Qur'an, belajar membaca, demikian menghafal dan juga berusaha untuk mengamalkannya. Kita lanjutkan amalan yang selanjutnya, yang ke-9. Belajar Al-Qur'an di masjid. Amalan yang ke-9 adalah ta'allumul Qur'an fil masajid, mempelajari Al-Qur'an di masjid. Tentunya belajar Al-Qur'an tidak hanya di masjid saja, tetapi belajar Al-Qur'an di masjid itu punya keistimewaan khusus yang tidak didapatkan bagi orang yang belajar Al-Qur'an di selain masjid. Karena apa? Karena keutamaan masjid, bahwasanya masjid itu merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan mungkin di adab-adab ketika pagi hari itu kan ya, disebutkan bahwasanya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, kemudian pasar adalah tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan masjid ini semuanya karena apa? Keistimewaan yang dimiliki oleh masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada beberapa waktu yang lalu kita membaca hadis yang semakna dengan ini tetapi berkaitan dengan zikir. Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah." Kanjeng Nabi SAW beliau bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidak berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballah, dan mereka itu membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya di antara mereka. Berkumpul membaca ayat-ayat Allah dan mempelajari apa yang ada di dalamnya. Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka ketenangan hati yang lapang, hati yang bahagia, hati yang tidak gersang. Inilah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berkumpul bersama, dan ada orang yang membimbingnya tentunya di sana membaca Al-Qur'an. Termasuk di dalamnya adalah belajar tafsir Al-Qur'an, belajar apa yang dikandung oleh ayat ini, surat ini, dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa senantiasa menyimak kajian Ustadz kita yang kita cintai, Ustadz Abdullah Zain, di Masjid Agung Purbalingga. Yang kaum muslimin sangat dianjurkan sekali untuk bisa hadir di kajian tersebut. Kalau tidak, alhamdulillah fasilitas kemudahan sudah ada di hadapan kita, bisa ngaji lewat telepon ada FM-nya, HP kan ada FM-nya, ada juga yang pakai Android sekarang sudah ada Radio Insani. Kemudian juga bisa lewat internet di rumah ataupun lewat televisi juga bisa. Demikian juga ada rekamannya. Maka ketika kemudahan begitu lebar dibukakan oleh Allah bagi kita, maka manfaatkanlah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, akan diberikan ketenangan bagi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, bukan hanya ketenangan, dicurahkan rahmat kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat itu akan datang ke majelis-majelis ta'lim, menaungkan sayap-sayapnya
tidak lagi mengepakkan untuk terbang ke sana dan kemari, tetapi mereka akan datang ke majelis-majelis ta'lim yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan orang-orang yang hadir di majelis tersebut di hadapan para malaikatnya. Dikenal oleh Allah, dikenal oleh para malaikat. Nama orang-orang yang mungkin di dunia ini adalah orang-orang yang tidak dikenal sama sekali. Tetangganya nggak kenal nama siapa lengkapnya, tetapi nggak perlu khawatir, Allah Sang Maha Pemberi Rizki mengenal hamba tersebut, menyebutkan, memuji-muji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Penyebutan Allah kepada hambanya, sebagaimana dulu saya ingatkan bahwasanya Allah menyebutkan kita sangat butuh untuk disebutkan oleh Allah. Allah kenal kepada kita. Berbeda kalau kita menyebut Allah, kita sedang butuh kepada Allah. Allah ya butuh ketika menyebutkan kita, tetapi kita sendiri yang butuh kepada Allah Ta'ala menyebutkan nama kita. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah amalan yang ke-9, hanya disebutkan, dan di dalam amalan yang ke-9 ini satu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan amalan yang selanjutnya, yang ke-10. Amalan pintu pahala dan penghapus dosa yang ke-10 adalah memberikan salam, mengucapkan salam. Ini adalah amalan yang di zaman kita sekarang ini jarang di antara kita yang menghidupkan salam ini. Kalaupun mau menghidupkan, hanya pada kalangan-kalangan tertentu saja. Ini adalah kekeliruan. Padahal mengucapkan salam adalah tertuntut kepada yang kita kenal dan yang tidak kita kenal. Yang lahiriahnya, yang nampaknya sebagai seorang muslim atau muslimah, maka kita tertuntut untuk apa? Untuk mengucapkan salam kepadanya. Yang nanti akan disebutkan dalam pembahasan ini tentang kenapa kita tertuntut untuk mengucapkan salam kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami', Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna mujibatil maghfirah badlus salam wa husnul kalam. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna mujibatil maghfirah, sesungguhnya sesuatu yang pasti mendatangkan ampunan. Sesungguhnya sesuatu yang pasti mendatangkan ampunan. Mujibatil maghfirah. Apa kata Nabi? Badlus salam, menebarkan salam, mengucapkan salam, tentunya kepada seluruh kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Kata Nabi, pasti mendatangkan ampunan. Wa husnul kalam, dan juga ucapan yang baik, berbicara dengan pembicaraan yang baik. Mengucapkan salam satu di antara cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya karena mengucapkan salam itu merupakan apa? Merupakan amal saleh. Setiap kebaikan, setiap hasanat akan mendatangkan pengampunan dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu merupakan sesuatu yang bisa menghilangkan as-sayyi'at, kejelekan, dosa, kesalahan. Ucapkanlah salam kepada saudara-saudara kita. Tapi yang dalam prakteknya ini tidak berat, dalam artian ya sudah terbiasa dengan seperti itu, mengucapkan salam kepada yang aktif di pengajian saja, atau mengucapkan salam kepada yang kita kenal saja. Padahal kita tertuntut untuk mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang Anda kenal dan kepada orang yang tidak Anda kenal, selama lahiriahnya adalah sebagai apa? Seorang muslim.
Kalau muslimah lahiriahnya jelas sekali, berkerudung, ya kan? Kerudungnya juga berbeda dengan kerudung mungkin yang dipakai oleh selain non muslimah. Jelas, maka ucapkan salam kepada siapa saja. Berkendaraan, kemudian ucapkan salam ketika berpapasan, kemudian di angkutan umum ketemu dengan muslimah, terutama yang sesama muslimah ini ya, mengucapkan salam kepada mereka. Jangan sampai seperti sebagian orang, kita mengucapkan salam ditegur, kamu kenal sama dia apa? Kayak sok kenal aja mengucapkan salam sama ini. Kita nggak tertuntut untuk kenal apa tidak, tetapi kalau kita tahu lahiriahnya seorang muslim atau muslimah, ucapkan salam kepada mereka. Demikian juga yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah husnul kalam, ucapan yang baik. Ucapan yang baik dari sisi isinya dan juga dari sisi apa penyampaiannya. Isinya adalah kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada apa yang mereka pada pembicaraan mereka. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan manusia. Illa man amara bi shadaqah, kecuali orang yang memerintahkan sedekah. Aw ma'ruf, atau kebaikan. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan di antara manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa yu'tillahu ajran 'azima. Barang siapa yang melakukan hal itu karena Allah, mencari ridho Allah, maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar. Kaum muslimin muslimat saudaraku, para pendengar Radio Insani dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah, maka hidupkanlah syiar Islam yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, menebarkan salam, dan juga jadilah seorang muslim yang ucapannya itu baik. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah saudara-saudaranya itu selamat dari lisannya dan juga dari tangannya. Gangguan tangan, gangguan lisan. Hadirin para pendengar para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis yang setelahnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Nabi SAW beliau bersabda, la tadkhulul jannah, kalian itu tidak akan masuk surga, hatta tu'minu, kecuali kalau kalian sudah beriman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan mendapatkan keimanan, hatta tahabu, kecuali kalian juga ketika kalian sudah saling mencintai. Tentunya karena mencintainya adalah karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu, idza fa'altumuhu, jika kalian lakukan itu, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Maka Nabi mengatakan, afsus salam bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Lihat bagaimana salam ini memiliki pengaruh kepada seorang muslim. Tebarkan salam, maka akan tumbuh saling cinta satu muslim dengan muslim yang lainnya. Tebarkan salam, akan tumbuh rasa saling peduli satu dengan yang lainnya. Cinta kasih sesama kaum muslimin akan tumbuh. Ketika sudah ada saling cinta sesama kaum muslim, maka tumbuhlah keimanan. Ketika sudah punya iman, maka dia akan memiliki bekal untuk masuk ke dalam surga. Maka inilah keterkaitan yang sangat luar biasa dari ibadah yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang sepele. Ucapkan salam ketika kita bertemu dengan saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menghidupkan syiar Islam yang mungkin sekarang sudah tergerus dengan berbagai macam sapaan-sapaan di tengah masyarakat kita,
yang banyak sapaan-sapaan tersebut berasal dari orang-orang yang tidak mengenal agama, kemudian tersebar begitu luas sapaan yang menjadi bahasa mungkin anak muda, kemudian sebagian orang menebarkan hal itu padahal semuanya adalah tidak ada kebaikan, tidak ada unsur kebaikan di dalamnya. Berbeda dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya sih Assalamualaikum? Semoga keselamatan diberikan kepada kalian. Warahmatullah, demikian juga rahmat Allah. Wabarakatuhu, dan juga keberkahan, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana kita menjaga saudara kita. Kita katakan saudara kita semoga mendapatkan keselamatan dari Allah. Artinya apa? Kita juga membatasi diri kita. Jangan sampai kita mengucapkan salam kemudian kita sakiti saudara kita tersebut dengan gunjingan ataupun dengan fitnah, atau bahasa kita fitnah yang menebarkan kedustaan atas nama orang tersebut. Maka kita harus menghindari hal-hal yang semacam itu. Demikian juga kita doakan semoga saudara kita itu mendapatkan rahmat dari Allah, cinta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita doakan agar saudara kita mendapatkan barokah, kebaikan yang terus-menerus dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya. Kita membahas 3 hal tadi ya dalam pembicaraan kita ataupun kajian kita kali ini. Yang ke-8 belajar Al-Quran, membaca dan menghafalnya. Yang ke-9 yaitu belajar Al-Quran di masjid-masjid Allah. Kemudian yang ke-10 adalah memberi salam. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Apa yang tadi kita kaji bersama tentang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran di masjid, belajar Al-Quran di masjid, kemudian memberikan salam. Semoga hal ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita dan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.